Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kali ini Bapak akan menceritakan kisah sosok sahabat. Ini adalah sahabat yang diberi gelar orang kuat yang terpercaya. Tentunya pada saat Nabi Muhammad SAW hidup juga ada orang yang paling kuat. Bahkan ketika setan melihatnya saja langsung terbirit-birit, yaitu Umar bin Khattab tentunya. Tetapi ini adalah gelar bagi siapa? Abu Ubaidillah bin Jarrah, yaitu orang kuat yang terpercaya. Nah, teman-teman mau tahu kisahnya? Baik, kita akan mendengarkan kisahnya tentang Abu Ubaidillah bin Jarrah. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fihri al-Quraisy, namun lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, ramah kepada semua orang sehingga mereka simpati kepadanya. Di samping sifatnya yang lemah lembut, dia sangat tawadu dan pemalu. Tapi bila menghadapi suatu urusan penting, ia sangat cekatan bagaikan singa jantan. Abdullah bin Umar pernah berkata tentang orang-orang yang mulia. Ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya dan sangat pemalu. Bila berbicara mereka tidak pernah berdusta. Dan apabila orang berbicara, mereka tidak cepat-cepat menustakan. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama sahabat yang masuk Islam. Dia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Waktu menemui Rasulullah, dia bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, dan Arqam bin Abi Arqam untuk mengucapkan syahadat di hadapan beliau. Oleh sebab itu, mereka tercatat sebagai pilar pertama dalam pembangunan mahligai Islam yang agung dan indah. Dalam kehidupannya sebagai muslim, Abu Ubaidah mengalami masa penindasan yang kejam dari kaum Quraisy di Mekah sejak permulaan sampai akhir. Dia turut menderita bersama kaum muslimin lainnya. Walaupun demikian, ia tetap teguh menerima segala macam cobaan. Tetap setia membela Rasulullah dalam tiap situasi dan kondisi apapun. Abu Ubaidah berhasil menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati dalam peperangan Badar. Namun, tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya. Kemanapun ia berlari, tentara itu terus mengejarnya dengan beringas. Abu Ubaidah menghindar dan menjauhkan diri untuk bertarung dengan pengejarnya. Ketika si pengejar bertambah dekat dan merasa posisinya strategis, Abu Ubaidah mengayunkan pedang ke arah kepala lawan. Sang lawan tewas ketika dengan kepala terbelah. Siapakah lawan Abu Ubaidah yang sangat beringas itu? Tak lain adalah Abdullah bin Jarrah. Ayah kandungnya sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, tetapi membunuh kemusyrikan yang bersarang dalam pribadi ayahnya. Berkenan dengan kasus Ubaidah, Allah berfirman, "Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya." Ayat di atas tidak membuat Abu Ubaidah besar kepala dan membusungkan dada, bahkan menambah kokoh imannya kepada Allah dan ketulusannya terhadap agamanya. Orang yang mendapatkan gelar kepercayaan umat Muhammad ini ternyata menarik perhatian orang-orang besar, bagaikan magnet yang menarik logam di sekitarnya. Pada suatu ketika, utusan kaum Nasrani datang menghadap Rasulullah seraya berkata, "Wahai Abu Qasim, kirimlah kepada kami seorang sahabat Anda yang pintar menjadi hakim tentang harta yang menyebabkan kami berselisih sama kami. Kami senang menerima putusan yang ditetapkan kaum muslimin. Datanglah sore nanti, saya akan mengirimkan kepada kalian orang kuat terpercaya," kata Rasulullah. Umar bin Khattab berujar,
Aku ingin tugas ini tidak diserahkan kepada orang lain karena aku ingin mendapatkan gelar orang yang kuat yang terpercaya. Selesai sholat, Rasulullah menengok ke kanan dan ke kiri. Umar sengaja menonjolkan diri agar dilihat Rasulullah. Namun beliau tidak menunjuknya. Ketika melihat Abu Ubaidah, beliau memanggilnya dan berkata, "Pergilah kau bersama mereka, adili dengan baik perkara yang mereka perselisihkan." Abu Ubaidah berangkat bersama para utusan tersebut dengan menyandang gelar orang kuat yang terpercaya. Abu Ubaidah selalu mengikuti Rasulullah berperang dalam tiap peperangan yang beliau pimpin hingga beliau wafat. Dalam musyawarah pemilihan khalifah pertama al-Yaum as-Saqifah, Umar bin Khattab mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah seraya berkata, "Aku memilihmu dan bersumpah setia karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang kepercayaan dan orang paling dipercaya dari umat ini adalah engkau." Abu Ubaidah menjawab, "Aku tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita sholat sewaktu beliau hidup, Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun sekarang beliau telah wafat, marilah kita imamkan juga dia." Akhirnya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama, sedangkan Abu Ubaidah diangkat menjadi penasihat dan pembantu utama khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar bin Khattab. Abu Ubaidah berhasil memperoleh kemenangan berturut-turut sehingga seluruh wilayah Syam takluk di bawah kekuasaan Islam, dari tepi sungai Furat di sebelah timur hingga Asia Kecil di sebelah utara. Abu Ubaidah meninggal dunia karena terkena penyakit menular yang mewabah di Syam. Menjelang wafatnya, ia berwasiat kepada seluruh prajuritnya, "Aku berwasiat kepada kalian, jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik dan senantiasa dalam keadaan bahagia. Tetaplah kalian menegakkan salat, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan haji dan umroh. Hendaknya kalian saling menasihati sesama kalian, nasihati pemerintahan kalian, dan jangan biarkan mereka tersesat, dan janganlah kalian tergoda oleh dunia. Walaupun seseorang berusia panjang hingga 1000 tahun, dia pasti akan menjumpai kematian seperti yang kalian saksikan." Kemudian dia menoleh kepada Muadz bin Jabal, "Wahai Muadz, sekarang kau yang menjadi imam." Tak lama kemudian ruhnya meninggalkan jasad untuk menjumpai Tuhannya. Nah, itulah adalah kisah tentang Abu Ubaidah bin Jarrah, orang kuat yang terpercaya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.